Oke, halo Weni. Halo Kak. Oke, hari ini kita bahas polinom. Udah dicoba dulu soalnya? Baru dikit sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Sebentar ya. Polinom. Kenapa Weni request-nya polinom? Masih nggak paham di bagian mana? Atau kurang latihan soal? Iya, kayaknya kurang latihan soal aja sih Kak. Oke. Itu tadi kakak kasih 25 soal. Itu semuanya soal PTN-PTN gitu. Karena soal sekolahan dulunya juga soal PTN ya. Kalau kita lihat tren-tren soal SPMB, soal UMPTN itu sekarang dijadiin soal sekolahan gitu. Jadi soal yang dikasih di sekolah biasanya dari soal-soal yang sebelumnya gitu. Karena kalau soal sekolahan ikutin materi doang gampang banget. Jadi variasi soalnya biasa dari situ. Idenya ya, ide soalnya. Tuh. Jadi kalau ada variasi baru itu dari UTBK nantinya gitu. Tapi UTBK 21 kakak nggak ketemu soal polinom. Ya, polinom nggak ketemu. Karena mungkin nggak ada ide baru kali ya. Karena kalau kita lihat soal polinom gitu-gitu doang. Pembagian, sisa, hasil, dan akar-akar. Jadi kalau ada pun tipe baru nanti, ya kakak nggak tahu juga sih. Tapi mungkin yang pembuat soal belum ketahuan ya. Ntar kakak coba edit sebentar ya. Oh ya, ini kemarin yang tryout kakak itu udah dicoba belum? Kakak belum cek sih. Oh, belum sih Kak. Belum, nggak apa-apa sih. Karena itu kan di Google Form. Kapanpun bisa dicoba. Nggak apa-apa, santai. Atau nanti setelah selesai semua materi, baru tryout juga boleh. Bukan tryout sih sebenarnya, kayak latihan gitu deh. Anggap aja latihan soal. Yang soal-soal di luar yang kakak kasih di sini. Karena itu kakak rasa agak menganalisis daripada yang ini. Jadi mirip-mirip UTBK lah. Tapi ya salah balik. Polinom itu mata wajib kelas 11 ya. Jadi ini matanya sangat mata IPA. Kakak share screen dulu. Udah kelihatan ini? Kelihatan Kak? Oke, jadi polinomial itu apaan sih sebenarnya? Dari namanya atau nama asli yang nama dulu ya. Kalau sekarang namanya poli. Poli itu artinya banyak. Nomial artinya ya nomial bisa bisa dikatakan sebagai suku. Suku, derajat, dan bukan nominal ya, tapi nomial. Nomial itu suku biasanya. Kalau bahasa bahasa apa sih namanya tuh? Bahasa poli, yang heksa itu bahasa apa ya? Bahasa apa ini? Yunani ya Kak? Yunani ya kayaknya ya, iya. Sama seperti Kayaknya. sama seperti alfa beta, kayak mono ditri kayaknya ya juga. Ya, jadi poli itu banyak, nomial artinya suku. Kalau nominal beda lagi. Kalau nominal bahasa Indonesia ya. Kalau nominal itu artinya suku. Jadi kalau dulu judulnya itu suku banyak. Gitu. Kalau sekarang di kurikulum K13 revisi judulnya atau topiknya itu polinomial. Supaya lebih keren aja sih kayaknya. Jadi apa yang kita bahas di polinomial, kita hanya membahas aljabar sebenarnya. Jadi aljabar tingkat SMA-nya ya di sini. Gitu. Cuma aljabarnya bukan kurang ya, lebih ke karakteristik dari suku yang banyak. Jadi biasa aljabar di SMP itu pangkat 2, pangkat 3 sangat jarang, tapi ada paling tambah B pangkat 3 doang gitu aja. Tapi kalau di polinomial itu sudah berpangkat-pangkat 3, 4, 5. Tapi kita nggak bahas tentang perumusannya. Kita nggak bahas tentang A tambah B pangkat 5 itu seperti apa. Kita nggak bahas tentang
A tambah B tambah C pangkat 3 itu seperti apa perumusannya atau penjabarannya, kita enggak. Karena apa? Karena itu udah bisa kita hitung sendiri. Ini berarti A tambah B pangkat 5 berarti A tambah B 5 kali. Gitu. Udah gitu. Tinggal dijabarin gini-gini doang. Itu kalau anak SMP rajin bisa. Jadi kalau di SMA kita nggak belajar ini lagi, tapi kita belajarnya bagaimana struktur atau apa yang bisa kita lakukan dengan suku banyak ini. Jadi suku banyak pertama harus tahu dulu syaratnya adalah tidak boleh ada bilangan selain bilangan cacah. Jadi setiap koefisien dari X, kalau misalkan sukunya fungsinya fungsi X, fx itu AX pangkat, katakanlah pangkat 5, tambah BX pangkat 4, tambah CX pangkat 3, tambah DX pangkat 2, tambah EX tambah F, itu semuanya A, B, C, D, E, F ini koefisiennya semuanya harus bilangan cacah. Boleh nol, boleh, tidak masalah. Asalkan tidak boleh pecahan, apalagi bilangan irasional. Gitu. Jadi nggak boleh ada pi, nggak boleh ada akar sekian, itu bukan polinomial. Kenapa, Kak? Karena Kak nggak tahu juga. Karena kalau misalkan dia ada akar-akar, ada pi, mungkin susah dihitung ya. Nggak tahu juga. Tapi syarat dari polinomial itu adalah seperti ini. A, B, C, D, F itu semuanya harus cacah. Bilangan cacah. Boleh negatif, boleh. Nggak masalah. Seperti itu. Jadi, apa yang pertama kali kita belajar di polinomial ya penjumlahan dan pengurangan. Itu mah biasa banget. Itu mah aljabar anak SMP. Jadi kalau kita punya AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D, kita mau jumlahkan dengan katakanlah EX pangkat 2 tambah FX tambah G misalkan. Jadinya gimana? AX pangkat 3 ditambah B tambah EX kuadrat ditambah C tambah FX ditambah D tambah G. Udah gitu. Kalau pengurangan juga sama, tidak masalah. Jadi kalau di sini minus plus minus, di sini minus minus minus. Gitu doang. Kalau perkalian itu juga sama. Perkalian juga udah pelajari di aljabar SMP. Jadi X kuadrat tambah BX tambah C misalkan, kita mau kalikan dengan DX kuadrat tambah EX tambah F. Nah ini jabarinlah satu-satu. Kalau ditanya cara cepatnya nggak ada. Ada, cuman kalau nggak tahu. Kalau nggak salah dia yang ada gini-gini, ada gini-gininya. Ada polanya seperti itu. Ya kayak perkalian anak SD-nya di mana ya? India ya. Jadi India perkaliannya kayak Jepang ya. Perkaliannya kayak gini nih. Sub 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 sub. Lihat titik potongnya ada berapa. Jadi kalau 3 garis, kalau 3 kali 3 berarti sub 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 3 dulu, dikali 3 berarti sub sub sub. Nah, lihat berapa titik potongnya. Nah, kalau untuk perkalian banyak gini hampir sama caranya, cuma Kakak lupa. Itu cara cepat. Kalau cara manual ya kali-kali pelangi gitu ya. Terus yang paling krusial di sini adalah pembagian polinomial. Jadi kita tahu kalau di SD itu 5 dibagi 4 adalah hasilnya 1 ya, 1 sisa 1. Atau misalkan 7 kita bagi 4 atau 3 deh misalkan. Hasilnya 2 tapi bersisa 1. Seperti itu. Nah, ini juga sama yang kita pakai di ya namanya pembagian bersusun. Jadi kita punya X kuadrat, X kuadrat nih, kecil banget. 3X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat tambah 1 misalkan. Kita mau bagikan dia dengan, ini ya kita bagikan dengan X tambah 1 misalkan. Nah, kira-kira bentuk sederhananya kalau dipecah itu seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau kita mau membaginya, kita buat ini namanya metode pembagian bersusun. Gak tahu ada istilah khususnya, tapi dulu kakak pelajarannya namanya cara bersusun. Jadi supaya X tambah 1, supaya mentok jadi 3X pangkat 3, maka kita kalikan 3X kuadrat ya. Jadi 3X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Kita kurangkan, habiskan. Ini dikurangin jadi X kuadrat tambah 1. X tambah 1 kali berapa supaya mentok X kuadrat? Tambah X saja kan? Ya X kuadrat ditambah X dikurangkan jadi ini. 1 min X. Ini namanya hasil, ini namanya sisa. Jadi kalau kita tulis di sini gimana? Ya, kita tulisnya adalah sebentar. X plus 1 dikali 3X kuadrat ditambah X, terus kita tambahkan dengan sisanya, kita bagikan dengan X plus 1. Nah, jadi untuk menuliskannya seperti ini ya. Jadi 3X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 1 itu adalah
Ini pembaginya X tambah 1 dikali hasil 3X kuadrat tambah X ditambah, itu dikurang ya? Ditambah dengan sisa ya. Ya. Jadi pembagi, ini ingat ya, pembagi dikalikan dengan hasil ditambahkan dengan sisa. Ini mirip-mirip dengan soal UTBK yang PK ya, tentang keterbagian kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada bilangan A dibagi sekian, sisanya ini, hasilnya ini gitu. Itu nanti kita bisa cari. Jadi intinya ini. Jadi kalau angka misalkan simpelnya 7 tadi ya. 7 kalau dibagi 3 berarti punya hasilnya 2, sisanya 1. Jadi kalau secara matematikanya 7 itu adalah 3 dikali 2 ditambah 1. Nah, gitu. Jadi ini pembaginya dibagi oleh siapa? Ini pembagi, ini hasil baginya, yang ini sisa. Nah, seperti itu. Jadi yang ini tadi kalau kita sederhanakan ya ini coret gitu. Yang ini kita pecah gitu ya. Itu tadi. Jadi 3x kuadrat tambah x ditambah 1 min x per x plus 1. Jadi ini sudah wajib bisa karena nanti di perkuliahan ubah bentuk ke seperti ini, itu dosennya nggak jelasin lagi. Gitu. Jadi jangan bingung, langsung aja dihitung. Atau kalau mau mengeceknya, langsung aja kali silang. Gitu. Terus tambahin dengan ini. Betul nggak jadinya ini? Gitu. Itu aja biasanya. Itu untuk pembagian polinomial. Paham ya ini? Iya, paham, Kak. Oke, baru kita masuk ke teorema. Jadi teorema sisa namanya ya. Teorema sisa. Nah, karena kita tahu tadi kalau pembagian polinomial dan pembagian apapun, bahkan pembagian bilangan aja punya sisa. Jadi kalau di polinomial, kalau kita bagikan suatu suku banyak dengan suatu pembagi yang punya ekspresi X juga, itu pasti punya sisa. Nah, untuk mencari sisa itu ada cara cepatnya. Nah, itulah namanya teorema sisa. Jadi, cara cepatnya itu ya teorema sisa. Tapi itu untuk memudahkan saja. Tapi kenapa masuk ke teorema? Mungkin karena spesial ya. Karena ada sesuatu yang unik di situ. Karena simple gitu. Ternyata yang kalau kita bagikan panjang-panjang itu, ternyata ada teoremanya simple. Simple banget ternyata. Jadi kalau kita punya suku banyak fx, dan kita bagi oleh x min a misalkan. Maka sisanya sudah pasti fa. Seperti itu. Jadi jangan usah mikir lagi, oh fx ini kita bagikan dengan x min a. Pakai cara bersusun, baru cari sisanya. Itu ribet. Dan belum lagi kalau nggak diketahui ini. Nah, kalau fx yang nggak diketahui, bentuk polinomnya seperti apa, apakah derajat 2, derajat 3, kita nggak tahu. Pokoknya, kata teorema sisa ini, kita masukin pembuat nol dari pembagi, ingat. Kita substitusi pembuat nol dari pembagi. Kalau ini pembuat nolnya gampang. X min A sama dengan 0, berarti pembuat nolnya adalah A. Apa yang membuat X min A jadi 0? Yaitu X-nya A. Karena A kurang A jadi 0. Itu namanya pembuat nol. Jadi, pembuat nol dari pembagi, ini kan pembagi ya. Kita substitusi ke dalam fungsi tadi, itu dapat sisanya. Jadi FA. Sisanya FA. Kalau misalkan, kalau pembaginya itu derajatnya 2. Jadi fx ini dibagi oleh x min A, x min B. Nah, itu gimana? Cari dulu pembuat nolnya gitu. Jadi pembuat nolnya berarti x min A kali x min B sama dengan 0. Berarti punya dua pembuat nol. Satunya x sama dengan A, satunya x sama dengan B. Nah, kedua ini kita masukin ke fungsi. Jadi sisanya adalah bisa FA dan FB. Dua-duanya ini sisa. Tapi nanti lagi-lagi ke soal, kalau kita udah substitusi ke soal, nanti bisa dieliminasi substitusi, nanti dapat sisanya dari dua data ini. Seperti itu. Itu teorema sisa, seperti itu. Contohnya, Kak, misalkan, nanti ganti soal ya, Kakak juga nggak bisa kasih contoh di sini. Karena dia perlu angka. Itu teorema sisa. Jadi simpelnya teorema sisa itu. Jadi kalau kita punya fungsi suku banyak, kita dibagi oleh suatu pembagi, mencari sisanya, sisa pembagiannya adalah substitusi aja X atau pembuat nol dari pembagi ke fungsi tadi sama dengan hasil. Dan sama dengan sisa. Gitu doang. Yang seperti ini nanti ada yang X pangkat 3 mungkin kalau ada, itu biasa variasi soal saja. Nah, nanti itu di latihan soalnya seperti itu. Kalau di materinya nanti bingung. Sampai sini paham ini teorema sisa? Paham, Kak? Oke, jadi teorema sisa itu ingat yang tadi.
Jadi suatu fungsi itu adalah pembagi dikali hasil ditambah sisa. Nah, kita pakainya di sini nanti. Gitu. Yang kita substitusi ke teorema sisa nanti di sini. Nah, nanti kita lihat kenapa ya ini juga menjadi alasan ya kenapa teorema sisa muncul. Karena kalau fungsinya fx, pembaginya misalkan tadi x min a, hasilnya nggak tahu, kali hx, ditambahkan dicari sisa kan. Nah, kalau kita substitusi pembuat nol dari pembuat nol dari pembaginya, yaitu A, masukin ke sini, ini nilainya auto nol. Jadi kalau X-nya A, berarti FA sama dengan SA. Nah, dapat sisanya gitu. Itu salah satu pembuktian mungkin ya, kenapa teorema sisa bisa dapat. Jadi mungkin dari sini juga bisa. Jadi itu yang perlu dihafal-hafal dikit lah ya. Jadi Fx itu pembagi dikali hasil ditambah sisa. Gitu. Karena itu dari bilangan angka biasa juga berlaku. Jadi lebih gampang. Terus yang terakhir, bukan terakhir, dua terakhir ada teorema faktor ya. Kakak lupa kayaknya teorema faktor ya. Ingat nggak ini? Iya Kak, kayaknya benar. Iya, namanya faktor. Kakak kayaknya kok asing ya teorema, tapi ada kata-kata faktornya. Apa katanya? Jadi kalau faktor itu kan seperti ini. Kalau x pangkat 3 tambah jangan x kuadrat min 4x min 3 misalkan. Plus 3 deh. Nah, berarti pemfaktorannya atau bisa kita bilang ya pemfaktorannya ya. Kalau dia sama dengan 0 baru akar-akar gitu. Kalau pemfaktorannya atau apa istilahnya? Ya pemfaktoran gitu. Kayak dipisahin gitu satu-satu itu namanya pemfaktoran. Pemfaktorannya ya seperti ini, min 3 min 1. Kalau kita buat sama dengan 0, jadi x sama dengan 1 x sama dengan 3 ini namanya akar-akar. Ini namanya akar-akar. Nah, kalau di suku banyak ada teorema faktor. Dan sebenarnya teorema faktor bukan, nggak tahu ya, bukan teorema-teorema banget sih sebenarnya. Jadi, apa katanya? Katanya adalah faktor dari suatu polinomial, hampir kakak lupa isinya, tapi intinya kalau punya polinomial ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d, kalau kita punya polinomial seperti ini, dan kita tahu salah satu faktornya, misalkan x min a misalkan. Nah, kalau kita substitusi ini ke sini, nanti kita dapat faktor-faktor lainnya seperti itu. Jadi kalau kita substitusi, jadi itu pasti pakai pembagian lagi, pembagian polinomial kalau nggak salah. Jadi kalau kita substitusikan nanti dapat sama dengan 0 ya. Karena apa? Karena faktor itu kan bagian dari ini. Jadi kalau dijabarin nanti kan ada 3. Kalau pangkat 3 kan ada 3 akar ya. Nanti kan x min a. Nah, kalau kita masukin si x sama dengan a ke sini, nah, maka di sini nanti dapatnya 0. Nanti sama dengan 0-nya bisa dicari dua sisa ini. Nah, dua sini faktor lainnya namanya. Itu aja sih isi dari teorema faktor gitu. Intinya sebenarnya itu. Jadi kalau kita substitusi salah satu akarnya, salah satu faktornya ke dalam polinomial, ya dia bakalan sama dengan 0. Dan dari situ nanti kita bisa dapat faktor lainnya. Gitu. Udah, sesimpel itu aja teorema faktor. Nanti jarang keluar sih. Lebih sering yang tentang pembagian dan teorema sisa. Sampai sini paham ini? Paham Kak. Lalu terakhir ada akar-akar dari polinomial. Jadi kalau kita punya polinomial yang ini, kakak tulis ya. Akar dari polinomial. Akar-akar polinomial. Jadi kalau kita punya suku banyak ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d, anggaplah fx. Nah, kalau di persamaan kuadrat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, masih nggak jumlah dari akar-akarnya itu apa ini? Min b per a Kak. Min b per a. Kalau per hasil kali akar-akarnya? C per a. Iya. Kalau selisih akar-akarnya? Mutlak akar diskriminan per a ya Kak. Iya, betul. Ini dari mana sih, Wani? Tahu nggak? Pernah lihat video pembuktiannya tapi lupa. Oke. Intinya dari sini. Masih ingat rumus ABC nggak, Wani? Coba. Masih Kak. Nah, coba. Apa rumusnya? Min b plus minus akar diskriminan per 2a. Oke, betul. Akar diskriminan per 2a. Nah, X1 kita misalkan yang positif, tambah akar D per 2a. X2 kita misalkan yang negatif. Jadi kalau kita jumlahkan X1 tambah X2 jadinya habis kan?
minus akar D-nya dengan positif akar D hilang. Jadi minus 2B per 2A. Jadinya minus B per A. Dari situ. Nah, kalau X1 kali X2 juga sama. Kalikan aja. Jadi, ini kan bisa kita anggap sebagai selisih 2 kuadrat. Ya. Jadi, A min B, A plus B. Jadi, A kuadrat. Aduh, kakak. Kalau langsung bingung ya. Coba sebentar. Dikalikan dengan min B min akar D. Ini kalau ini kan A plus B, ini A min B. Berarti A kuadrat min B kuadrat. A-nya tadi minus B. Berarti B kuadrat dikurang D. D diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC ya. Per 4A kuadrat. Jadi X1 dikali X2 itu coret-coret 4AC per 4A kuadrat. Jadinya C per A. Nah gitu. Kalau pengurangan juga sama. Akar D per A. Seperti itu dari situ. Jadi rumus seaneh apapun, basicnya dari sini. Jadi mau rumus yang ditanya X1 per X2 misalkan. Ya dari situ juga. X1 per X2 bisa juga ya. Kakak belum pernah juga sih. Jadi min B plus akar D per 2A, kita bagi min B min akar D per 2A. Jadi 2A-nya habiskan. Jadi X1 per X2 adalah min B plus akar D per min B min akar D. Ini mungkin ide baru di soal UTBK, nggak tahu juga. Tapi basicnya dari sini. Gitu. Nah, sama halnya seperti, kita lihat pola aja. Jadi kalau di polinomial, jumlah ketiga. Jadi kalau pangkat 3 pasti punya 3 akar. Gitu. Jadi kalau pangkat 2 persamaan kuadrat punya 2 akar. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 itu adalah min B per A. X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 itu C per A. X1 X2 X3 perkalian semuanya adalah min D per A. Seperti itu. Lihat trennya aja. Atau lihat depannya aja nih. Kalau X1, oh min B. Kalau X1 X2, C per A. Kalau X1 X2 X3, min D per A. Itu cara hafalnya. Pembuktiannya nggak tahu. Karena kalau pangkat 3 dia nggak bisa pakai ini lagi. Karena ini tuh yang rumus ABC berasal dari melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau di pangkat 3 nggak bisa melengkapkan kuadrat sempurna gitu, bukan tekniknya. Jadi nggak ada topik khusus tentang persamaan kubik ya, nggak ada. Jadi biasa langsung tapi mirip-mirip sih. Dan kakak masih belum tahu dari mana pembuktian hubungan ini. Oke, sampai sini paham ini? Paham, Kak? Oke, kalau gitu kita latihan soal deh. Weni mau pilih nomor berapa? Atau dari awal aja, atau gimana? Dari awal aja, Kak. Dari awal ya. Nomor 1. Hasil dan sisa. Oh, ini udah coba dong nomor 1. Udah, Kak. Nah, jawabannya B. B. Coba kita lihat. Suku banyak ini dibagi oleh ini. Ya udah, kalau kita mau, karena ini nggak bisa difaktor, ya kita pakai manual atau pembagian bersusun gitu. Kalau Horner itu kakak belum kasih contoh ya. Tapi kalau Horner seperti ini. Jadi tadi kakak kasih contoh yang apa ya? Angka yang ini. Ini ya kakak copy dulu. Kakak kasih contoh yang Horner ya kali aja lupa. Gini, kalau Horner itu kita tulis dulu 3, 4, 0, 1. Karena koefisien X-nya nggak ada, berarti 0. Terus di sini minus 1. Jadi di sini itu pembuat 0 dari pembaginya. Jadi X plus 1 sama dengan 0, X-nya minus 1. Nah ini kita pakai di sini. Jadi Horner itu bisa dipakai kalau bisa dicari pembuat 0-nya. Jadi kalau nggak bisa dicari pembuat 0-nya, ya nggak bisa pakai Horner seperti itu. Bisa, tapi ada X-nya nanti. Itu nanti cara cepat di taruhan sisa juga, nanti kakak kasih tahu. Jadi di sini 0, di sini 3, minus 3, di sini 1, minus 1, minus 1, 1, 0. Ditambah jadi 2 ya. Nah, sisanya 2. Jadi 3X pangkat 2 ditambah X min 1. Benar nggak sih? 3, 4, 0, 1 dibagi X plus 1. Ya, berarti ini hasil, ini sisa. Kok gitu ya? Kok nggak sama dengan yang tadi? 3X kuadrat tambah X atau min X plus 2. Ini kan harusnya ditambah ya. 3X kuadrat plus 1. Hasilnya 3X kuadrat plus X doang. Berarti kita ambil ini ya. Tapi biasa paling ujung kan ya, Weni? Kalau sisa 1. Iya, Kak. Min X plus 2 jadi nggak masuk akal dong.
Kalau tadi kita hitung tuh sisanya 1 min X. Kakak salah ya? Salah nggak ini kakak? Nih salah di mana coba? Ini ditambah nih. Coba pembagi X tambah 1 dikali hasil 3X kuadrat tambah X min 1 ditambah sisa. Sisanya ini. Harusnya 2 doang. Jadi ini 3X pangkat 3, ini X kuadrat, ini min 1, ini 3X kuadrat plus X min 1 tambah 2. Ini habis. 3X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah X. Nah, ini di sini masalahnya. Nggak mirip ya. Harusnya 1. Ya, nanti kita lihat di soal ya. Kok nggak dapat ya? Kok aneh ya. Angkanya kebangetan kayaknya. Ya, oke, kita bahas soal dulu ya. 3X pangkat 3 ditambah 10X kuadrat min 8X tambah 3. Dibagi oleh X pangkat 2 tambah 3X min 1. Supaya mentok 3X pangkat 3, kita kalikan 3X ya. Jadi 3X pangkat 3 tambah 9X kuadrat min 3X. Kita kurangkan, habis-habis jadi X kuadrat min 5X tambah 3. Supaya mentok X kuadrat, kalikan 1 doang kan? Plus 1. Bentar ya, plus 1. Jadi X kuadrat tambah 3X min 1. Kita kurangkan, jadinya minus 8X tambah 4. Jawabannya B, betul ya. Oke. Ini sebentar ya, kakak mau bukain pintu dulu. Iya, Kak. Sambil di latihan, coba dibahas satu soal ya, nanti kakak balik. Sebentar aja. Kita bahas nomor 2. Nomor 2, ini jawabannya berapa? 3, Kak. 3. Oke, ini fx kalau ditanya akar-akar berarti harus 0. Akar-akar itu kan titik potong dengan sumbu x gitu. Jadi harus x-nya sama dengan 0. Harus fx-nya sama dengan 0. Y-nya harus 0. Karena titik potong dengan sumbu x kan. Saat grafik memotong sumbu x itu berarti y-nya 0 gitu. Berarti fx harus nilainya 0 untuk cari akar-akar. Jadi x pangkat 9 nih x sama dengan 0. Jadi kalau kita keluarin x-nya jadi kan gini, x pangkat 8 min 1. Nah, ini kan bentuk dari selisih 2 kuadrat. Jadi x dikali x pangkat 4 plus 1, x pangkat 4 min 1. Nah, ini kuadrat, selisih kuadrat lagi. Jadi x kali x pangkat 4 min 1 plus 1 kali x kuadrat plus 1 dikali x kuadrat min 1. Ini masih persamaan selisih 2 kuadrat lagi. Jadi dijabarin lagi, difaktorin lagi jadi x plus 1, x min 1 sama dengan 0. Nah, pertama kita punya kalau ini x sama dengan 0. Supaya ini semua nilainya 0, maka x-nya boleh 0 kan? Kalau x-nya 0, ini pasti berapapun tetap 0. Gitu. Terus bisa aja, ini bisa 0 nggak, Weni?
Nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya, karena definite positif. Nggak mungkin memotong di sumbu X. Ini juga sama, definite positif. Ini mungkin aja. X tambah 1 bernilai 0 ketika X-nya minus 1. Bisa. X min 1 nilainya 0 ketika X 1. Benar. Jadi ada 3 akar real. Gitu, betul ya. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3, berapa ini jawabannya? Minus 1275. Caranya gimana kalau ini? Kalau saya pakai SN itu, Kak. Ah, sama. Kalau dulu kakak belajarnya pakai rumus SN juga. Deret aritmatika bertingkat ya ini ya. Iya, Ya, Kak. oke, sama berarti. Ada cara-cara lain yang nggak pakai itu. Kalau kakak pribadi pakai itu. Itu sama lah kita. Jadi caranya kita lihat polanya dulu. Jadi X1, X min 1, ya X min 1 doang. Kalau X min 1 dikali X min 2 jadinya X kuadrat min 3X plus 2. Min 3X plus 2. Kalau X min 1, X min 2, X min 3, berarti ini, yang tadi ini dikalikan aja X min 3. Kabur di sini ya. X kuadrat min 3X plus 2 dikali dengan X min 3. Ini kalikan jadi X pangkat 3 min 3X kuadrat min 3X kuadrat tambah 9X tambah 2X min 6. Jadi X pangkat 3, X pangkat 3 min 6X kuadrat tambah 11X min 6 ya. Kalau kurang meyakinkan lagi, coba lagi ini dikali X min 4 gitu. Tapi yang dia tanya kan koefisien X pangkat 49. Jadi kalau kita lihat X min 1, X min 2, derajat tertinggi X pangkat 2, satu derajat terendah atau satu derajat rendah dari itu adalah 1. Ini kalau ada 3 akar, pangkatnya derajat tertingginya 3, satu derajat di bawahnya kan 2. Jadi kalau ditanya sampai 50, nanti X min 1 kali X min 2 kali X min 3 sampai X min 50. Ini sampai akong-akong juga nggak bisa selesai nih. Nah, dia untungnya cuma nanya koefisien X pangkat 49-nya. Kita tahu kalau seperti ini nanti derajat tertingginya X pangkat 50. Nah, berarti satu suku setelah ini pasti X-nya pangkat 49. Nah, ditanya koefisiennya berapa gitu. Kalau kita lihat dari semua, ini minus, ini pasti minus di sini. Dan jawabannya opsinya juga semua minus ya. Kita cuma lihat satu awalnya kalau X min 1 ya X min 1 kan. X min 1 di sini koefisiennya minus 1. Minus 1 awalnya, terus dia minus 3, atau bagian positifnya aja deh, kita ambil 1, 3, 6. Nanti berapa kira-kira? Ini plus 2, ini plus 3, di sini plus 4, jadi kira-kira 10. Nanti di sini 15, ini plus 5, dan seterusnya. Ini kan U1, atau kakak tulisnya seperti ini ya. Ini plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ini plus 1 lagi, plus 1, plus 1 kan ya. Jadi bedanya punya beda lagi 1. Nah, mentok di sini berarti dia tingkat 2. Ini namanya A, ini B, ini C. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Dia tanya suku ke 50-nya berapa. Berarti untuk cari U50-nya, berarti U50, UN dulu ya, mana tahu lupa. Jadi UN untuk deret aritmatika bertingkat itu UN A tambah N-1B ditambah N-1 kali N-2 dikali C per 2. ABC-nya yang ini ya, tadi udah kakak tulis. Jadi U50 berarti A-nya 1 ditambah 49 kali B-nya 2, tambah N-1 49, N-2 48 kali C-nya 1 per 2. Dihitung. Jadi 1 ditambah 49 kali 2, 98. 48 bagi 2, 24. 24 kali 49 berapa? 980 ditambah 36, iya, 49 kali 4 itu 16, 196. Kalau dijumlahin jadi berapa? 11176 ya. 1176. Ditambahin 98. Atau tambahin 99. Atau tambahin 100 kurang 1. Nah, 1276 dikurang 1. 1275. Dan ingat tadi itu minus. 1275. Ya, jawabannya D. Pernah ketemu ya, Weni, soal ini? Pernah, Pak. Pernah. Soal jadul nih, 2009. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4, ini jawabannya berapa? Min 8, Kak. Min 8.
Fungsi P didefinisikan sebagai Px itu AX pangkat 5 tambah Bx min 1 dengan AB konstanta. Px dibagi dengan X min 2021, 2010, sisanya adalah 6. Oke, ini pakai teorema sisa. Kenapa, Kak? Supaya lebih gampang. Karena dari pembaginya kita bisa cari pembuat nol. Jadi pembaginya itu kan X min 2010. Pembuat nolnya berarti X-nya 2010. Nah, kita masukin X ini ke fungsi Px sama dengan 6, sama dengan sisa. Sisanya tadi 6 kan? Berarti P 2010 sama dengan 6. Nah, Px tadi apa ini kan? Dia udah ganti X-nya jadi 2010. Jadi A dikali 2010 pangkat 5 ditambah B dikali 2010 dikurang 1 sama dengan 6 atau sama dengan 7 langsung ya. Nah, yang ditanya itu kan adalah kalau Px itu dibagi X tambah 2010, maka sisanya berapa? Di kotak itu ya. Bisa ya ternyata ya. Terus ditahan ya. Oh iya, keren. Oke. Lebih estetik ya. Jadi kalau dibagi ini, cari dulu pembuat nolnya. Jadi X tambah 2010 sama dengan 0, pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 2010. Kalau kita substitusi pembuat nol ini ke PX, dapat sisanya. Dan itu yang ditanya, berapa sih? Jadi P minus 2010 sama dengan A dikali minus 2010 pangkat 5. Aduh, gimana tulisnya ya? P min 2010, A dikali minus 2010 pangkat 5, ditambah apa tadi? B dikali minus 2010 tambah kurang 1. Nah, ini sisanya. Berarti minus, kalau di pangkat 5, minus tetap minus ya. Jadi minus A dikali 2010 pangkat 5, min B dikali 2010 min 1. Nah, ini minnya kalau kita keluarin semua jadi berapa? Min A kali 2010 pangkat 5 tambah B dikali 2010 ditambah 1. Ini nilainya adalah 7, tadi udah kita dapat. Jadi minus dari 7 ditambah 1 jadi minus 8. Jawabannya A betul. Udah pernah ketemu juga ini soalnya? Pernah, Kak, kayaknya. Kayaknya. Oke, nggak apa-apa lah di latihan ulang ya. Nomor 5. Jawabannya berapa, Weni? Tadi saya nggak ketemu, Kak. Saya coba lagi dulu ya, Kak. Oh, boleh. Coba. Masih tetap nggak ketemu, Kak. Saya ketemunya 2/3. Oke. Nggak tahu salah soal, kakak salah ketik atau gimana. Coba kita cek ya. Pada pembagian polinomial ini dengan ini diperoleh sisa ini. Oh, ya udah. Pakai teorema sisa. Jadi cari pembuat nol dari pembaginya,
Berarti ini pembuat nolnya berarti 3x min P sama dengan 0. Supaya ini 0 berarti x-nya harus P per 3. Nah, ini substitusi ke polinomial tadi, sama dengan sisa. Sisanya ini. Coba kita hitung. Jadi 81 dikali P per 3 pangkat 3 ditambah 9 dikali P per 3 kuadrat dikurang 9 dikali P per 3 tambah 4 sama dengan 3x min P. X-nya ini juga ya. 3P kuadrat plus 2, sorry. 3P kuadrat plus 2. Nah, coba kita hitung, berarti ini 81P pangkat 3 per 27 ditambah 9P kuadrat per 9 dikurang 9P per 3 tambah 4 sama dengan 3P kuadrat plus 2. Ini tuh kalau bagi 27 bisa nggak? Oh, 3. 3P pangkat 3 tambah P kuadrat min 3P plus 4 sama dengan 3P kuadrat plus 2. Coba pindah semua ke ruas kiri, jadi 3P pangkat 3 min 2P kuadrat min 3P plus 2 sama dengan 0. Dia tanya jumlah nilai-nilai P. Nah, kita harus bisa memfaktorkan. Cara faktorinnya, pakai teorema faktor. Cari dulu sembarang angka yang kalau kita masukin ke sini, dia nilainya 0. Aduh, sorry, kita kan. Cari sembarang angka, kita masukin ke sini, P ya, nilai P ya. Masukin ke situ, nilainya 0. Kira-kira berapa? Kalau P-nya 1 bisa nggak? Berarti 3 dikurang 2 dikurang 3 tambah 2. Oh, bisa. Berarti P sama dengan 1 itu salah satu akarnya. Berarti nanti kalau kita faktorin kan ada 3 akar ya. Sama dengan 0. Ini salah satunya P-1. Nah, kita pakai teorema faktor tadi, katanya kalau kita masukin ke sini, itu nanti dapatnya 0 sama dengan 0. Betul, berarti tinggal kita bagi pakai pembagian Horner ya, bisa. Jadi 3 minus 2 minus 3, 2, kita bagikan dengan 1. P-1. Ini kita jumlahin. Di sini 0, 3, 1, 3 ya. 1, 1, minus 2 ini 0. Betul. Berarti sisanya 0, nggak bersisa ya, karena faktornya kan. Jadi sisanya ini 3x kuadrat tambah x min 2. Jadi sisanya tadi ini P ya, 3P kuadrat tambah P min 2 sama dengan 0. Itu bisa difaktorin lagi nggak? Kalau kuadrat difaktorin gampang. Tebak-tebak aja nih kira-kira berapa. Iya, ada pertiganya nanti ya. 1 dengan 2 plus 1 min 2 ya. Berarti P-nya bisa minus 1, P-nya bisa 2 per 3, P-nya bisa minus 1. Ini plus 1. Jadi kalau dijumlahin semuanya jadi 2 per 3 ya, betul. Ya, ini nggak salah. Jawabannya nggak ada. Cumanya 2 per 3 ya, betul. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, ini dapat berapa jawabannya? Belum saya coba, Kak. Mau coba dulu? Atau coba soal lain dulu? Itu aja dulu, nggak apa-apa. Oke, coba silakan.
20 ya, Kak? 20. Oke, kita cek. Polinomial ini dibagi dengan ini, sisanya itu. Ya udah, pakai teorema sisa. Tapi teorema sisanya pembaginya itu berderajat 2. Berarti cari dulu. Jadi kalau x kuadrat cari dulu pembuat nolnya maksudnya. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorin jadi x ini min 3 min 1. Jadi ada dua jenis pembuat nol. Berarti kalau kita substitusi x minus 1 ke sini, jadi x1 dan x3. Kalau kita substitusi x1 ke sini, maka sisanya ini kan. Berarti 1 ditambah 2 ditambah m ditambah n sama dengan 3 kali 5 ya. Jadi m plus n-nya 2. Nah, satu lagi, ini masukin ke sini. Jadi 27 ditambah 18 ditambah 3m tambah n sama dengan 11. Jadi ini berapa ditambah? 45. Jadi 3m plus n, 11 kurang 45, 34, minus 34. Nah, dari dua persamaan itu, eliminasi aja ya. Substitusi juga boleh. M plus n itu 2, kalau kita kurangkan jadi 2m itu minus 36. M itu minus 18. Kalau m-nya minus 18, maka n-nya adalah 20 ya. Ya, betul. Jawabannya E. Ayo lanjut, nomor 7. Udah dicoba apa ini? Oh, belum, Kak. Oke, mau dicoba dulu? Iya, boleh, Kak. Oke. Ngeleknya lama ya. Lama banget.
Udah dapet ini? Bentar, Kak. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Ini ada cara cepat kalau nomor 7 nih. Aduh. Saya ketemunya beda, Kak. Jawaban ini berapa? Oh, ada yang C. Yang C atau C. A? Yang C, Kak. Oke. Saya. Kakak dapatnya A. Yuk kita cek. Jadi gini, ini gampang nih. Kalau kita punya fx, sebentar, gimana ya di sini? Fx itu x min 3 pangkat 3, x min 2 kuadrat tambah x min 1 tadi ya. Ya, x min 1. Tambah x min 1. Nah, berarti kalau fx plus 2, berarti ganti x, kalau ketemu x, ganti jadi x plus 2. Jadi ini ganti jadi x plus 2. Ini ganti jadi x plus 2. Ini ganti jadi x plus 2. Jadi x plus 2 tambah 3, min 3 jadi x min 1. Ditambah ini jadi x kuadrat. Di sini jadi x tambah 1 ya. Nah, kalau kita mau bagi oleh ini, ya boleh pakai bersusun. Cuman kalau mau pakai bersusun itu harus dalam bentuk yang udah dijabarin. Harus dalam bentuk AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Baru bisa kita bagi. Dan dia harus dijabarin. Jadi X min 1 pangkat 3 itu kan 1331. X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X min 1. Ditambah X kuadrat tambah X plus 1. Jadi Fx plus 2 itu X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 4X. Nah, baru ini kita bagikan dengan X kuadrat min 1. Ada cara cepatnya pakai teorema sisa. Kalau dibagi dengan X kuadrat min 1, kata teorema sisa tadi, cari pembuat nolnya, berarti sama dengan 0. Nanti X kuadrat sama dengan 1. Jangan cari X-nya, tapi biarin X kuadrat. Nah, X kuadrat kita masukin ke sini. Jadi X pangkat 3 itu kan X dikali X kuadrat ya. Dikurang 2X kuadrat ditambah 4X. Gitu. Jadi X dikali X kuadrat, X kali 1. Dikurang 2 dikali X kuadrat 1 ditambah 4X. Nah, itu sisanya. Jadi 5X min 2. Ini sisanya. Kalau nggak percaya, boleh kita pakai bersusun. Jadi X pangkat 3 min 2X kuadrat tambah 4X. Kita bagi dengan X kuadrat min 1. Jadi dikali X pangkat 3 min X, kita kurangkan. Jadi minus 2X kuadrat tambah 5X. Kita min 2. Min 2X kuadrat ditambah 2. Jadinya 5X min 2. Iya, ini sisanya ya. Ini hasilnya. Ini sisanya. Ya, ini yang sisanya. Berarti betul ya, 5X min 2. Cobanya yang A ini. Nah, ini salah di mana emang? Halo Weni, suara kakak kedengaran? Iya, halo, Kak. Oke. Tadi yang barusan nggak kedengeran. Oh ya, maaf. Nge-lag ya jaringannya. Weni salah di mana? Salah dihitung di akhirnya aja. Pembagian Oke. bersusun. Oke. Kalau ini cara cepatnya, ini kakak tahunya dari Pak Bara. Weni kenal Pak Bara nggak?
tahu YouTube-nya aja. Tahu YouTube-nya. Dulu kakak lagi prepare UTBK juga nonton YouTube Pak Bara, dan dia pas membahas polinomial itu kasih trik ini nih. Pakai teorema sisa bisa, daripada kita bersusun satu-satu, pakai itu juga bisa. Ini trik Pak Bara, kakak taunya dari Pak Bara nih. Tapi nggak ketemu di ITB, karena dia nggak ngajar FMIPA. FTSL dia ngajar. Oke, sampai sini Weni ada pertanyaan dulu? Ada yang masih bingung? Nggak ada, Kak. Oke, sisanya latihan sendiri ya. Itu kok Iya, kasihin Kak. 25 soal. Kalau ada yang bingung nanti ditanyain aja minggu depan ya. Iya, Kak. Sabtu depan kita bahas apa? Listrik dinamis ya? Iya, listrik dinamis. Sama kalau matematikanya? Masih mau ini atau topik lain? Aplikasi turunan, Kak. Aplikasi turunan. Oke. Iya. Turunan. hmm, Oke, boleh. Ya, itu banyak soal biasanya. Boleh, boleh. Nanti kakak siapin ya. Oke, kalau gitu sudah boleh live. Ini kita jumpanya minggu Sabtu depan ya, jam 1 siang. Oke, makasih, Kak. Sama-sama.